Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah yang telah memberikan hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Yang kedua, selawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Pemirsa DBS TV, pada kesempatan hari ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan kultum singkat tentang istiqomah. Mengajak kepada kebaikan bukanlah perkara yang mudah. Saat kita melakukan kegiatan rutinitas kita, belum tentu kita dapat beristiqomah. Kadang-kadang kita dapat merasakan sendiri bahwa kegiatan ibadah yang kita lakukan kebanyakan bersifat temporal. Jadi ibadah yang kita lakukan hanya sesuai kebutuhan atau keinginan kita. Kewajiban kita sebagai makhluk Allah bukan hanya melakukan suatu perkara yang wajib saja. Saat kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, itu merupakan hal yang biasa bagi seseorang yang beriman, karena memang itu kewajiban yang harusnya dilaksanakan. Namun, betapa luar biasanya apabila hal-hal yang wajib itu kita hiasi dengan hal-hal yang sunnah. Nah, itulah yang harus kita lakukan dengan istiqomah. Dengan melakukan perkara-perkara yang sunnah tanpa membengkalaikan perkara-perkara yang wajib. Namun yang harus kita perhatikan adalah kita sudah istiqomah atau belum. Mungkin hari ini kita melakukan perkara-perkara tersebut, namun besok tidak ada jaminan kita melakukannya lagi. Karena memang beristiqomah dalam beribadah bukanlah perkara yang mudah. Perlu perjuangan dan keikhlasan, dan itu sesuatu yang berat bagi yang tidak ikhlas melakukannya. Oleh karena itu, Allah telah mengilhamkan kepada setiap insan manusia dalam hatinya untuk memilih kebaikan dan keburukan. Jadi saat kita memilih jalan kehidupan yang baik dan istiqomah dalam kebaikan, maka Al-Quran akan menjadi panglima dan iman dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, rujukan dan panglima dalam diri kita, pasti akan lalai dalam beribadah kepada Allah. Saat kita mulai lalai dalam beribadah kepada Allah, maka itu akan berimplikasi terhadap perbuatan yang kita lakukan. Dan perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Jadi kita harus berusaha saling mengingatkan sesama muslim. Ini bentuk kepedulian sesama umat Islam yang bersaudara. Apabila di antara kita acuh tak acuh, tidak saling mengingatkan, tidak saling mengajar dalam kebaikan, maka itu adalah implikasi disebabkan lemahnya iman. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, tidak sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Namun menerapkannya bukanlah hal yang mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita harus selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah, dan mari untuk selalu amar ma'ruf nahi mungkar dimanapun kita berada, dan juga menjaga ibadah-ibadah sunnah kita, dan selalu memohon kepada Allah agar derajat kita diangkat samanya dengan derajat orang-orang yang beristiqomah dalam beribadah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.